Kadonya banyak. Lagi ada di belakang. Ini dia. Waduh. Terima kasih para donatur. Ya makin rajin bersih-bersih. Ini logistik. Kado-kado. Wih lalala, bukan main. Banyak kali kadonya ya. Puji Tuhan. Ama kan bareng ama dia. Oh, ini kayaknya udah di sini. Oh ya 9. Ini aku 9, 10, 11, 12. Ada satu lagi. Ini 2. Ah, ini ada 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Karena kan dia pernah bikin Pak Pendeta. Lagi. Ada boba, palmilo, kentang, sosis. kalau anak lanang gitu mah. Saudara kita yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi acara kita yaitu kebersamaan karyawan. Di antaranya ada Kalpataru, ada Sarpras, ada dari kesehatan atau guru atau pendidikan,
Pokoknya yang dinaungi oleh GKI Bintaro. Tepuk tangan buat GKI Bintaro. Oke. Kita berdiri, Bapak Ibu. Ya. Akan kita menyanyikan. Pak jangan duduk berdiri Pak, nggak kuat. Hanya ini. Nah, pertama berdiri dulu kita. Kita buka lagu nomor 19. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu di tempat paling datar. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, terima kasih. Coba kita kalau ini kurang kenceng. Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara. Senang rasanya kita bisa kumpul akhirnya setelah beberapa tahun kita tunda. Tahun ini pun juga hampir nggak jadi ya, karena kesibukan kita masing-masing. Ya puji Tuhan akhirnya bisa terlaksana hari ini. Ini program tiap tahun ya Mbak Christine? Tiap tahun kan ya? Tiap tahun ya? Ya, kemarin COVID. ya artinya enggak, maksud saya, poin saya nanti pada saat sarpras rapat anggarannya ditambah gitu Pak. Iya. Ada sih, ada tambah Mas. Ya. Pulau Komodo Pak minimal tahun depan. Labuan Bajo. Phuket Pak, Phuket lihat banci. Lihat banci ya. Mungkin ya target 5 tahun Israel. Ya. Kalau nggak komodo ya cicak lah. Iya kan? Cicak di dinding lah. Cucunya komodo. Ayo. Sekarang kita serius. Gak usah serius lah. Kita bercanda aja. Yuk, kita satu dalam doa. Sejenak kami hendak mendengar firman-Mu, merenungkannya, agar sukacita kami semakin lengkap. Berkati agar tidak saja kami mengerti dan memahami, tapi kami bisa menjadi pelaku-pelakunya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca satu ayat dari Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Sama-sama kita baca Markus 6 ayat 31. Ya, itu ada yang bawa Alkitab tuh ya. Betul. Mari, 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya senang sekali dengan ayat ini karena secara sederhana ayat ini mau mengatakan bahwa hidup itu harus ada keseimbangan, balancing of life. Jadi ada istilah guyon dalam bahasa Jawa, setel kendu. Nah,
setel itu diatur, kendo itu kendor, saudara. Jadi hidup itu jangan kenceng terus, disetel kendo aja, dibawa santai aja lah, gitu. Jadi hidup memang perlu ada istirahatnya, healing ya. Jadi memang kita ini perlu healing sejenak, karena memang seperti teori holistik mengatakan bahwa manusia itu hidup dalam 4 dimensi. Yang pertama dimensi spiritual, yang kedua ada fisiknya, tubuh kita. Tapi ternyata nggak cuma 2, tapi juga ada psikisnya, perasaan, hati, pikiran. Nah, healing itu bagian dari dimensi yang ketiga itu. Dan kemudian yang keempat adalah dimensi sosial. Ya, jadi kumpul seperti ini adalah kebutuhan kita. Jadi ada 4 dimensi, berarti ada 4 kebutuhan. Saudara butuh kebutuhan iman, saudara harus cukupi. Kebutuhan fisik saudara harus cukupi. Dan memang inilah yang juga kita lakukan hari ini. Ada makanan, ada snack, ada minuman gitu ya. Ada kolesterol, ada diabetes, ada gula. Ya, jadi atur sendiri-sendirilah. Juga ada santai-santai, ada healing, dan ada bersosialisasi begitu. Ya, jadi kenapa saya suka ayat ini ya karena ingin menegaskan hal itu. Makanya mari kita cari waktu untuk rileks sejenak begitu. Jadi kalau Bapak Ibu baca lengkap perikop ini, itu kan bercerita tentang 70 murid yang diutus untuk melakukan survei tempat di mana Tuhan Yesus akan datang berkunjung. Tim advance ini selesai mengerjakan tugasnya lalu balik. Nah, pada saat balik mereka itu ingin cerita gitu. Mereka pengen ngobrol gitu. Mereka pengen sharing. Semangat banget gitu. Pengen banget gitu. Tapi dalam ayat 30 para rasul itu mengatakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi udah mau cerita gitu. Tetapi kemudian ayat 31 Tuhan bilang beristirahatlah seketika. Jadi udah nggak usah buru-buru, nanti aja ceritanya. Beristirahatlah dulu. Begitu. Selain itu memang seperti yang kita baca tadi dikatakan makan pun mereka nggak sempat gitu. Jadi kerjaan banyak, tugas banyak, iya, urusan banyak gitu. Dan pengennya terus itu dikerjakan. Ternyata pola hidup tuh nggak begitu. Jadi kita perlu santai sejenak. Nah, dalam hal santai sejenak itu kita bisa, istilah kerennya sekarang itu adalah recharge, saudara ya. Apa tuh recharge tuh? Seperti HP ya. Jadi di strum kembali ya. Jadi mengumpulkan energi, mengumpulkan mood, mengumpulkan niat, mengumpulkan semangat begitu. Dan itu sebetulnya hal yang lumrah, hal yang lazim, hal yang biasa saja. Yang penting kita atur waktunya gitu ya, kita atur waktunya. Agenda seperti ini belum lama ada sebetulnya, saudara ya. Ketika saya pendeta baru di GKI Bintaro,
kegiatan-kegiatan seperti ini nggak ada. Begitu. Sedih ya. Sedih juga, iya. Sedih juga, iya. Jadi barangkali ada yang lupa aja, gitu. Atau memang dulu kayak Pak Dio gitu, rekreasinya ya kerja kali gitu. Pak Dio, Bu siapa? Bu Elis, Bu Ice gitu. Mungkin ya rekreasinya kerja gitu. Ya, jadi nggak tahu kenapa dulu nggak dibuat gitu. Nah, bersyukurlah kita buat sehingga ada waktu bagi kita untuk ceria-ceria. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, saya udah beberapa kali mengatakan hal ini bahwa kita ini rekan sekerja. Satu hal yang paling penting dari bekerja bersama itu adalah grouping, menjadi grup, menjadi tim sebetulnya saudara, ya, menjadi tim. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tim kalau kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain? Nah, jadi untuk itulah sebagai grup, sebagai tim, kita harus sering bertemu tidak dalam kapasitas karyawan, tidak dalam kapasitas sebagai rekan kerja, tapi sebagai persekutuan, sebagai keluarga gitu. Makanya saya udah berencana mau nginep di rumah keluarga Areva gitu. Jangan, nggak muat. Nggak mau. Niat doang boleh nggak, niat doang? Niat. Kan biar akrab. Udah Roni duluannya di atas. Dengan kunjungan. Tuh, nggak muat. Iya. Ya kalau gitu datanglah ke rumah saya. Ngerujak ya, Iya, ngerujak. Rujak. Iya. Kamar Hah? di atas, di atas. Iya. Ada banyak tenda. Ada tenda. Iya. Gampang makanya dekat. Di rumah bisa tidur-tiduran. Ya, tapi itu poin penting ya buat kita saudara ya. Kita nggak selalu harus bertemu karena sama-sama karyawan, sama-sama bekerja gitu. Tapi bertemulah sebagai sahabat, sebagai keluarga. Dan itulah sebetulnya yang Tuhan Yesus lakukan. Dia ingin mencairkan suasana dengan mengatakan beristirahatlah sejenak, sehingga kita bisa rileks, bisa santai, dan diberkati sama-sama. Kiranya sukacita kita hari ini menambah semangat dan berkat dalam kehidupan kita, dan terutama nanti setelah kita kembali ke tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi, tempat kita melayani, kita pun juga membawa berkat itu bagi jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Pak Samadi, tetap duduk nggak apa-apa Pak kalau mau. Sangat menghayati firman Tuhan. Bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang malam tadi kami beristirahat dan saksi kami kembali bangun dan kami kembali beraktivitas yang merupakan anugerah. Saya bicara sedikit saja dari kebetulan di Kuasa Alpas ada acara keluarga katanya ke Bogor ya tiba-tiba. Saya tidak sangka juga. Saya memang kurang enak juga beliau tidak datang, tapi tidak apalah, mudah-mudahan beliau juga di sana acaranya bagus lah. Ini acara seperti ini sudah 2 kali ya. Pertama kita ke puncak, mantap sekali. Kedua ini penurunan ya. Dalam kota. Ini penurunan. Ya, maka tadi Pak Pendeta bilang supaya diusulkan ada kenaikan. Amin. Jaraknya masih panjang. Mudah-mudahan majelis Pak Pendeta menyetujui, mendukung. Ya, sesuai permintaan Pak Pendeta. Kebetulan nanti sore itu
Sarpas akan membahas itu. Dengan doa. Ya kalau nggak nanti ya adalah terima kasih juga. Terima kasih sekali. Ya kan? Jadi ini sangat-sangat baik ini. Tadi Pak Pendeta bilang kita sudah sibuk bekerja, kita sejenak berhenti, mengambil nafas ya. Kalau kita lari panjang, kita berhenti sejenak untuk ambil nafas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membuat pertemuan kita lebih baik lagi. Tanpa kita ini, tanpa karyawan gereja, tidak ada kerja gereja itu. Kita kerjakan yang rutin. Kalau nggak ada kerja rutin itu kemungkinan ya nggak begitu lancar perjalanan gereja itu ya. Jadi saya harap juga setelah ada ini kita bertambah apa namanya, semangat, rajin, lebih baik lagi, dan kita saling menopang, saling tukar pikiran lah. Karena waktu kalau satu kesatuan itu harus saling mendukung ya, harus mendukung. Ya artinya sama dengan seperti ini, atap ini. Ada atapnya, ada tiangnya, ada pakunya, ada lantainya. Tanpa satu pun ini bukan namanya saung ini, bukan. Jadi kita juga tanpa ada contoh dari poster kita nggak jalan gereja kita. Jadi harus kita saling bantu, saling mendukung. Jangan ada saling menyalahkan, jangan saling ada, aduh poster itu terlalu enak itu, dia ini segala macam. Ini itu paling enak, dia hanya mengurus uang saja. Iya, jadi nggak boleh begitu. Harus saling mensyukuri kita harus mensyukuri apa tupoksi kita, apa pekerjaan kita. Ya, kita harus tetap takut akan Tuhan. Jadi mudah-mudahan Tuhan bersama kita. Kita takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami silakan kembali. Kalau saya sih kantongnya sekarang lagi sehat ya Pak Pendeta ya. Ada bulan ya. Tapi katanya ada yang 3 plus, hari ketiga langsung plus. Ada 3 koma, hari ketiga koma, 4 plus. Terima kasih kebersamaan ini sebenarnya dari tim klinik itu. Cuma memang akhirnya yang datang cuma Bunuh karena mereka banyak bentrokan dengan acara kegiatan yang lain, jadi tidak bisa ngikut. Nah, ya usulan sih nanti mungkin program klinik, programnya TK sama ini digabungkan kita bisa jadi besar sih sebenarnya. Ya kan kalau TK punya program, kita bikin tahun depan acara kebersamaannya bergabung, jadi dananya ada dibagi. Kalau ini kan kita nggak ada sama sekali karena memang nggak ada program untuk klinik itu, untuk acara jalan-jalan gitu. Ya nanti tahun depan ya bisa diprogramkan dari TK, diprogramkan dari klinik sama yang gereja, digabungkan jadi lumayan dananya ya. Mantap. Hah? Kalau diprogramkan tiap seksi, takutnya jalan sendiri-sendiri. Enggak, ini kita tinggal digabungkan. Yang penting dana itu kan ada, jadinya. Tapi ibaratnya enggak kayak gini gereja doang nih dananya. Jadi kan minim kan orangnya banyak yang ikut, ya kan? Nah kemarin akhirnya jadinya yang ikut banyak. Kalau pada hadir semua sekitar 40-50 ya Mbak Christine ya. Dananya nggak cukup. Nah kalau nanti digabungkan mungkin jadi bisa lumayan lebih baik lagi tuh. Ah, ke Bali ya, ketemunya di Bali Pak Roni. Iya, jalan-jalan ke Bali tapi ketemunya di Bali. Masing-masing. Bali aja lah. Ketemunya di Bali, dari Bali baru kita jalan-jalan. Ya, benar. Ya udah, kiranya acara seperti ini benar supaya kita lebih kompak satu dengan yang lain, tidak merasa diri aku bukan karyawan. Volunteer itu pun juga pekerja Tuhan ya, jadi jangan merasa tersinggung kalau bukan bagiannya gitu ya. Saya Bu Nur pun juga itu adalah pekerjaan Tuhan juga gitu ya. Pekerja kok, Jadi, pekerjaan. pekerja Tuhan, jadi ya saling membantu gitu ya, saling menopang. Kalau kebersamaan ini nggak ada yang merasa diri saya bukan gitu, tapi semuanya sama. Ya, betul. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu. Bersyukur kepada Tuhan pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Tentu
tentunya penuh sukacita ya. Seperti tadi firman dari Pak Pendeta, kita perlu mengistirahatkan karena memang kadang-kadang kita itu overload dalam tugas. Jadi kesempatan ini memang sangat diperlukan untuk kita refreshing satu dengan yang lain sehingga ada keakraban. Saya sangat setuju dengan usulan Ibu Diana bahwasannya kita itu satu kerjaan. Memang beberapa waktu yang lalu ada kayak macam saya bukan karyawan gereja, saya karyawan YPK gitu ya Pak ya, sehingga untuk ibadah pun itu tidak bisa menyatu gitu Pak ya. Padahal kita itu satu, memang kalau bekerja mungkin boleh ya Pak bidang kesehatan, ya di bidang kesehatan, tapi kalau misalnya, tapi kita tetap mengacunya kan ke GKI Bintaro, satu payung. Jadi kita itu pekerja gereja semua, bukan pekerjaan gereja tapi pekerja gereja semua. Apa sih salahnya kalau kita itu bersatu dalam kebersamaan yang setiap bulan kita adakan ibadah gitu ya, karena di situ mungkin kita bisa sharing atau bahkan mungkin kita bisa membuat suatu kegiatan yang nanti misalnya paduan suara yang ini memang kita udah programkan tapi belum berjalan Pak. Nah nanti pekerja gereja ini bisa bersama-sama melayani Tuhan di dalam bentuk pujian atau bagaimana. Saya sangat mendukung sekali. Terus tapi tidak harus gini ya Ibu ya, maaf Bu Diana ya, bukan harus TK ngadain terus digabung, enggak, karena kami berpayung pada GKI. Jadi mungkin GKI maksudnya gereja yang programin, nah kita baru nyatu gitu ya Bu ya. Jadi tidak usah TK punya program begini. Kalau TK jujur nih Pak, programnya itu tidak jauh-jauh ya ke anak-anak gitu ya, karena lomba anak-anak gitu-gitu. Jadi kalau yang seperti ini saya serahkan kepada program gereja aja. Jadi kami ngikut untuk program gereja untuk kebersamaan ini, karena kalau nanti TK juga memprogramkan ini, mohon maaf, TK sudah banyak sekali tugasnya. Itu yang saya yang berhubungan aja dengan anak-anak gitu untuk yang besar ini. Tapi saya sangat setuju sekali dengan Ibu, kita mau kembalikan kebersamaan yang pernah terpecah dalam arti kita bekerja satu payung, tapi akhirnya aku kan karyawan Yayasan Kalpataru, kalau saya gereja gitu. Ini sempat ada Pak ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu untuk kita, dan kita itu ada keakraban gitu ya Bu ya. Saya sangat setuju sekali, dan kita kembali tidak ada antara karyawan gereja atau karyawan Yayasan Kalpataru dalam hal ini ya Ibu ya, tapi kalau tugas tetap porsinya masing-masing, gitu aja. Mungkin itu Pak. Kalau Yayasan Kalpataru rapat ke puncak ya nggak boleh ngikut Bu, ini kan rapat ya. yang suka dicemburin gini, Kalpataru ke puncak nggak ngajak-ngajak, ya. Iya, makanya saya bilang kebersamaan Ibu. Kalau untuk tugas porsinya masing-masing. Karena saya juga kalau kalau TK jalan-jalan jauh pasti saya nggak ngajak ini Bu, karena porsinya masing-masing gitu. Kalau kebersamaan seperti ini ayolah, ibadah juga ayolah gitu, karena kita sering ngajak. Maaf nih ya Mbak Wiwi aja, karena memang dulu sempet ada sesuatu jadi akhirnya begini. Hilangkan itu karena kita itu sama-sama pekerja gereja. Jadi kita biar enak. Masa saya ke gereja di sana rame-rame, Mbak Wiwi di sekolah nunggu sendiri, padahal kita udah ngajak, alasannya saya bukan karyawan gereja, padahal kita benar-benar kita itu sama-sama pekerja gereja. Iya, mungkin itu saja. Kami mudah-mudahan di tahun depan kita naik seperti tadi Bapak bilang. Ini kita ada penurunan, tapi kalau penurunan terus lama-lama kita ibadahnya di gereja. Halaman parkir lah. Iya, halaman parkir atau di rumahnya Pak Pendeta. Karena dulu kalau nggak salah kita sempat ke rumah ya, kayak sempat ingat ke rumah Pak Pendeta waktu itu ada kado silang. Iya itu kayaknya ada, itu juga bagus juga sebetulnya, kita saling tahu gitu, mengunjungi rumah dari rumah ke rumah supaya tahu keadaan rumah kita. Iya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik.
baik lagi, lebih persiapan lagi, lebih kompak lagi. Tuhan memberkati. Oke, siap. Yang gampang. Ya, yuk. 2 menit dari sekarang. Makan kue. Minum. Minum es. Minum es, minum kopi. Nunjuk kopinya. Pas ada kopinya. Bukan. Ayo yang lain boleh. Oh, boleh semuanya. Baca buku. Baca Alkitab. Baca Alkitab, Buka Alkitab. Baca Alkitab. buka Alkitab, mencari firman Tuhan. Mencari firman Tuhan. Baca firman Belum. Baca Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Membaca Al-Quran. Membaca firman Tuhan dengan santai. Jangan betul-betul firman Tuhan ada. Ya. Cepat, mana? Lari. Maraton. Lari cepat. Masih 37 detik. Terus yang Buka pintu mobil. Wah, ini diskualifikasi nih. Diskualifikasi ya. Nah, itu termasuk apa? Habis. Berdoa. Mendoakan orang lain. Berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Terserah. Makan. Makan kue. Makan buah. Makan buah. Makan buah. Ya. Genjot. Mendayung. Harus dipaksa sih kalau Lomba. lomba. Air. Gelombang. Air. Gelombang. Laut. Gelombang besar. Oh, wadah cangkir. Gelombang besar. Sudah lewat. Pak Yudi siapa? Amin. Bukan. Saya juga lupa. Pokoknya begitulah ya. Kenapa Yudi lupa jadi salah? Kalau oke. Ambil kali, kau punya. Mas Injil.
Siapa yang jatuh nanti? Doni loncat, ambil. Siapa yang jatuh? Loncat. Doni loncat, ambil. Wah, Doni terlalu tinggi. Ambil Doni, ambil Doni. Cepat. Gile. Loncat, ambil Doni. Loncat. Dua. Orang udah selesai. Hore. Ulang. Belakang. Belakang. Depan. Depan belakang. Salah. Kiri. Yang sampai jebol. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Ini beda sendiri lihat. Yang salah yang ini. Enggak ada. Bapak lihat ini aja, Pak. Iya. Bapak nggak nyalain sini-sini. Ayo, siap. Depan. Belakang. Kanan kiri. Kanan. Hampir. Siap. Terakhir gua ini dia. Belakang, depan. Hore, sip. Yang penting anggap aja itu. Bisa dipikirin. Siap. Kanan, kiri. Kanan. Ya, tepuk tangan. Yang deketan sama tempat sampah. Sebab saya mau sandaran. Udah dari itu. Ikan asin, kayaknya ada ikan asin. Dari ikan asin. Enak banget sih ikan asin ya. Enak banget. Sop. Ini kita mana ya risolnya ya? Nggak tahu saya. Risol Air asam ya. Aroni. Sop, sayur sup. Kemana? Sayur sop Pak. Kencing. Nih nambah berapa kali, Bu? Belum nambah, Pak. Belum, bohong. Belum nambah, Pak. Belum ya. Belum nambah. Ini punya aku ya? Coba ceritakan lauknya apa aja tadi? Tahu, tempe. babai asin. Taunya asin ya. Babai rebus. Sama babai rebu. Babai rebus. Dari Bu Hareva. Iya. Babai rebus. Oh, kue, siap. Yang masak bukan Bu Hareva, Pak. Babai rebungnya siapa yang masak? Oh ya.